Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang berbahagia di rumah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bagaimana puasa hari ini? Masih kuat ya, masih sehat, harus itu. Meskipun kita sudah mendapat berapa nih? Lebih dari 10 hari kita berpuasa, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang sudah diterima atau dilaksanakan oleh anak-anakku semua serta ayah bunda di rumah. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Bu Firoh, untuk menyampaikan sedikit ilmu yang mungkin nanti bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi anak-anak serta ayah bunda di rumah. Anak-anakku yang solih dan solihah, izinkan Bu Firoh membacakan 2 ayat Al-Quran, yaitu surah Luqman ayat 8 dan ayat 7 dan ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya surga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, wa'dallahi haqqo, sesuai dengan janji Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa surga itu adalah merupakan tempat kembali terindah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sana di dalam surga itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, dan mereka orang-orang yang Allah pilih untuk masuk ke dalam surga itu mereka akan kekal di dalamnya sebagaimana janji Allah. Jadi mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal solih, itu tempat kembalinya hanya satu, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa seseorang itu bisa masuk ke dalam surga itu karena rahmat dari Allah. Jadi bukan semata-mata dari amal ibadah orang tersebut. Misalnya ada orang yang ahli ibadah, ibadahnya kenceng banget, sedekahnya bagus banget, pokoknya amalan hari-harinya itu bagus semua. Tapi mungkin karena Allah tidak menyayangi dia, bisa jadi dia itu tidak masuk ke dalam
surganya Allah, meskipun amal ibadah seseorang itu salah satu dari banyaknya orang untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah sehingga dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Anak-anak mau tidak masuk ke dalam surga? Tentu Bu Firoh nomor 1. Ayo, mari anak-anakku yang soleh dan solihah, semuanya siswa SD Masjid Syuhada, kita mengharap dan kita berdoa semoga kita bisa disatukan kembali oleh Allah di dalam surga kelak. Amin. Allahumma amin. Rasulullah bersabda bahwa ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Banyak banget. Tapi hari ini Bu Firoh akan menyampaikan 4 hal yang bisa menghalangi kita semua masuk ke dalam surga. Dicatat baik-baik ya. Yang pertama, jadi Allah akan menghalangi atau Allah tidak akan memasukkan ke dalam surganya orang yang memiliki sifat sombong. Nah, sifat sombong itu yang kayak mana, Bu? Yang kalau ditegur nggak nyapa, kalau lewat nggak nyapa, itu sombong begitu? Tidak. Nah, dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, nah, bunyi hadisnya seperti ini. An Abdillah bin Mas'udin, bunyi hadisnya seperti ini. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajulu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru badrul haqqi wa azmun nas. Yang artinya dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar atom. Atom itu kecil banget. Nah, meskipun orang tersebut punya rasa sombong sebesar biji atom yang kecil itu, maka dia tidak akan masuk surga. Kemudian laki-laki itu bertanya, sesungguhnya seseorang senang pada pakaian bagus dan juga sandal bagus. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu bagus dan menyukai hal-hal yang bagus. Nah, jadi siapa ini yang masuk ke yang tidak bisa masuk surga atau terhalang untuk bisa masuk surga? Itu adalah orang yang sombong dalam artian dia menolak perkara yang benar dan meremehkan orang lain. Nah, yang dimaksud sombong di sini adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan menganggap orang lain itu remeh, menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Itulah yang dimaksud dengan orang sombong, begitu. Jadi boleh nggak Bu kalau beli baju baru terus dipakai gitu? Ya boleh. Malah justru kita kalau berpakaian harus yang baik, rapi, tapi tidak harus baru ya. Tapi kalau beli baju baru ya boleh, beli sandal baru ya boleh gitu. Bukan berarti terus kita tidak boleh beli apa-apa, terus nggak boleh dipakai gitu, bukan. Boleh ya, boleh beli dan boleh dipakai. Yang kedua adalah hutang. Nah, dalam hal hutang ini penting sekali. Sepertinya hutang itu adalah perkara yang kecil, tapi ternyata karena hutang ini kita bisa tidak masuk surga. Bahkan Rasulullah itu tidak bersedia untuk menyolatkan sahabat ketika sahabat tersebut mempunyai hutang. Itu Rasulullah tidak mau menyolatkan. Begitu pentingnya masalah hutang ini.
Nah, jadi anak-anak pernah nggak nih punya utang, misalnya di sekolah lagi ndak bawa uang jajan, terus pinjem dulu dong gitu, besok tak ganti. Pernah nggak? Kalau pernah, diinget-inget bener-bener. Meskipun itu hanya 500 rupiah atau 1000 rupiah yang pernah kita pinjam dari teman kita, segera dilunasi. Ayah bunda di rumah masih punya hutang, atau mungkin yang punya hutang di rumah ayah bunda semuanya, segera diingat-ingat dan segera dibayarkan, karena kita tidak tahu usia kita itu sampai kapan, karena di mana dan kapan kita meninggal itu adalah rahasia dari Allah, kita nggak tahu. Maka dari itu saya memberikan ini warning kepada diri saya sendiri, kalau saya masih punya hutang, mari saya akan segera bayarkan bagi ayah bunda atau anak-anak yang punya hutang kepada siapapun, kepada saudara, kepada teman, segera dilunasi. Kan sering tuh kita kalau di rumah, kalau ada orang meninggal itu, biasanya Pak Kiainya itu sebelum akhir, pas sebelum doa itu pasti ditanya, nanti kalau ada siapa keluarganya yang masih mempunyai hak adam, segera diselesaikan dengan keluarganya. Karena sangat pentingnya untuk membayar hutang ini tadi. Karena kalau kita punya hutang, meskipun kita amalnya solih, kok punya hutang, tidak bisa kita masuk ke surganya Allah. Itu adalah penghalang bagi kita untuk bisa masuk surga. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah memutus tali silaturahim. Nah, memutus tali silaturahim ini banyak atau besar banget kaitannya dengan membayar hutang. Kadang-kadang saudara nih, kakak sama adik, ketika mereka berhutang itu bisa jadi karena mungkin hutangnya banyak ya, nggak dibayar-bayar gitu, ada itu mereka sampai bermusuhan, sampai memutus tali silaturahim. Pernah nggak? Pernah dengar atau pernah mengalami, atau tetangganya atau mungkin saudaranya sendiri? Nah, itu diingatkan ya. Mungkin ini gara-gara hutang ini sangat berbahaya sekali. Karena hutang kita bisa sampai putus silaturahim, dan itu dilarang oleh Islam. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahim, dia tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, gitu ya. Dia tuh nggak baik sama aku, udah kita nggak usah temenan aja. Darah, nggak boleh kayak gitu, itu nggak boleh ya. Tidak boleh memutus tali persaudaraan. Dan yang terakhir adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah saking pentingnya ini tentang durhaka kepada orang tua ini, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa rugi disebut sampai 3 kali. Ini menunjukkan pentingnya hal ini. Jadi sangat rugi orang yang masih mempunyai orang tua, ayah dan ibu, atau salah satu dari mereka, tapi tidak bisa masuk surga. Itu sangat rugi sekali anak tersebut. Misalnya siapa ya? Saya, Bu Fira saja. Bu Fira itu punya 2 orang tua, tapi salah satunya sudah meninggal, masih tinggal 1. Lah kok Bu Firoh bisa tidak masuk surga? Itu dianggap oleh Rasulullah itu adalah orang yang rugi. Maghfirah itu rugi sekali. Kenapa? Dia punya orang tua kok sampai tidak masuk surga, itu sangat rugi. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, membahagiakan mereka, itu adalah pahalanya besar sekali. Gitu ya. Jadi anak-anakku, ayah bunda, jika masih mempunyai orang tua, maka mari kita berbuat baik kepada beliau sebaik-baiknya, karena beliaulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Demikian ya anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda di rumah. Ada 4 hal yang bisa menghalangi kita masuk surga. Yang pertama adalah rasa sombong, yang kedua adalah hutang, yang ketiga memutus tali silaturahim, dan yang keempat adalah berbakti kepada yang keempat adalah durhaka kepada orang tua.
Demikian yang dapat Bu Fira sampaikan. Apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, mari kita ambil bersama, dan yang tidak penting silahkan dibuang jauh-jauh. Saya akhiri, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kafaituhuna, al-afu minkum in akhtatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.